Ya, hari ini tanggal 22 Maret ya, hari Jumat malam. Setelah penutupan bursa, stabilnya emang antara jam 8 ya, jam 8 malam. Kembali lagi di saham Gocap ID ya. Ada saham Arka di sini. Mudah-mudahan di saham Arka ini harganya Gocap ada yang menarik karena sudah tertidur lelap. Kita ambil 1 tahun lurus ya, 3 tahun. Nah, kalau 3 tahun ketahuan tuh. Jadi tahun 2002 sempat diangkat akhir nih 2023 ke 2024 sempat diangkat juga walaupun sebentar. Nah, dari 2023 ke 2024 sama sekali nggak diangkat ya. Kenapa ya, kita nggak tahu kenapa, tapi kita akan lihat data ya, tapi sebelumnya ini adalah rekaman saya, jadi bukan ajakan untuk menjual ataupun membeli, tapi ini sebagai media pembelajaran bagaimana saham gocapan bisa tertidur dengan lelap ataupun bisa bangkit lagi ya. Mudah-mudahan dengan adanya video ini kita sama-sama belajar ya. Ingat ya, kita sama-sama belajar, bukan saya menggurui ya. Kita sama-sama belajar. Nah, sebagai informasi bahwa per hari Senin ya, per hari Senin itu pemantauan khusus nanti akan dibuka tuh ya. Jadi enggak 50. Nah, contohnya kan ada pemantauan khusus nih model gini kan udah 10 nih ya. Paling tinggi 10% ya. Nanti dibuka nih jadi ke 45 gitu kan. Jadi ke per 5 nanti dibagi sesi-sesinya, dibagi-bagi. Coba aja baca ya untuk pengumuman hari ini. Tadi pengumumannya sore ya. Jadi nanti yang 50 itu bisa diturunkan ke 45. Jadi mulai dibuka tuh 50-nya. Jadi nanti jadi masuknya ke papan akselerasi ya. Benar ya, papan akselerasi ya. Pokoknya seperti itulah ya. Intinya mau diturunin aja, pokoknya enggak batasnya enggak 50. Yang dengan persyaratan yang tidak aktif. Nah, itu kan menjadi pertanda tuh. Kalau istilahnya saham gocapan, istilahnya yang gocap itu mau mempertahankan di gocap ya harus ada transaksi gitu kan, minimal 5 juta atau diangkat ke 51 gitu kan. Seperti itu ya. Mungkin informasinya silahkan aja cari-cari ya. Biasanya kalau kita punya istilahnya broker pasti dikasih tahu informasi oleh via email ya. Sering-sering baca email aja. Baik, ini ada Arka Jayanti Persada, bisnis karoseri ya, alat-alat berat, karoseri, body dump truck, konstruksi baja, fabrikasi oil dan gas, equipment, dan jasa pengangkutan batu bara, proses memiliki jaringan kerja yang terdiri dari 1 kantor pusat, 2 unit pabrik yang berlokasi di Bogor. Sebenarnya perusahaan baik ini ya. Masyarakat non warkat, shareholdernya 45, berarti udah sekitar kelebihannya kalau 30%, 15% lebih ya. Udah di istilahnya pengendali udah ngebuang. Pengendalinya PT Arka ada 44%, ada JAP Asia Investment 10%, Dewi Hartanto 0,06. Ini number of shareholder keren ya, dari tahun 2023 sampai 2024 Februari, September, Oktober, November, Desember, Januari, lihat 13.000 semua. Sekarang 29 Februari 13.000. Besok Maret juga 13.000, lihatin aja. Mungkin ya bagus juga sebenarnya, mungkin biar kelihatan apa namanya bahwa saham ini memang aktif sebenarnya, kelihatan gitu, berarti ada transaksi gitu ya. Walaupun per bulan diambil 13.000. Siapa tahu setelah ada pengumuman yang terbaru ngambilnya bisa gede gitu ya untuk bulan ini. Siapa tahu gitu kan.
Terus listingnya 2019, IPO-nya 236, tinggi banget nih IPO-nya, harga IPO-nya. Baik, kita lihat di insider. Benar, insider pada ngelepas sahamnya ya. Kita lihat pembelian terakhir itu ini nih. Ya, plus nih ya. April 2021. Udah jauh banget ya. Setelah itu lihat dijual dikit-dikit tuh ya. Jadi yang ngejual paling banyak itu adalah si JAP Asia Investment ya. Ya, sama Arka-nya juga nih, Arka Tanto Prima juga ngejual gitu kan. Ya artinya emang kenapa gocap ya seperti inilah gitu kelakuannya gitu, ngejual saham mungkin butuh duit gitu tanpa bisa menjaga harganya gitu, makanya pengelolaannya untuk sahamnya mungkin kurang baik gitu ya. Ya harusnya mah yang seperti saya bilang itu harusnya sisain lah dikit gitu kan buat ngurusin sahamnya, jangan dihambur-hamburkan duitnya ya, walaupun emang buat usaha gitu kan, cuman ya saham juga kan harus diurus gitu loh, jangan pingin duitnya doang gitu. Baik, langsung aja ke ini statistiknya. PE-nya bagus, mana PE-nya bagus nih anualnya di bawah 10 ya, cuman TTM-nya di atas 10 ya. Book value-nya, price book value-nya di bawah 1. Sebenarnya kalau buat investasi ya sedang-sedang aja lah, jadi lebih murah daripada harga bukunya ya. Harga bukunya 55. Terus ROI-nya ada 4. Setidaknya ini membuahkan hasil gitu, walaupun 4 membuahkan hasil positif ya. EPS-nya kan ada tuh. Kalau TTM-nya kan 2, kalau dianualiskan jadi 6. Lihat dari net income-nya juga bagus. Ada peningkatan kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3-nya ada. 2, 3, 4 mungkin yang ini juga bisa nambah gitu kan. Terus dari tahun 2021 sampai 2023 bagus tuh ya. 3, 6 cenderung meningkat gitu ya. Kita lihat EPS. EPS-nya bagus kan, bagus tuh EPS-nya kan. Dari sini juga meningkat. Sekarang 2. Penjualannya, nah kalau penjualan emang turun ya, penjualannya turun tuh ya, biasanya 60, ini 32, biasanya 58, 55 biasanya. Nah yang ini waktu kuartal pertama itu bagus ya, tapi kalau dibanding dengan 2021 ya ada peningkatan kan di sini kan. Sebenarnya bagus kalau dari laporan keuangannya juga. Terus kenapa gocap? Ya jualan itu yang punya sahamnya melepas sahamnya gitu kan. Nanti kita jelaskan lah ya. Nggak jauh-jauh beda kok sebenarnya mah. Cuman di sini kita akan lihat ada potensi nggak gitu untuk untuk up ya. Kalau lihat dari cashnya nih masih ada lah 3 miliar cashnya. Cuman dibanding dengan hutangnya kan jauh kan. Ya, jauh kan dengan hutangnya aja jangka panjangnya 191 miliar, jangka pendeknya 40 miliar, punya cash segini ya gimana tuh. Terus asetnya lumayan, kalau ditolong sama hutang ya setengahnya lah, masih bisa, kalau bangkrut masih bisa bayar hutang. Dari bid offer, kalau bid offer hanya di angka 50 nya aja, di harga 50 aja yang besar. Kalau harga segini mah sebenarnya kalau buat market maker mah gampang banget ini ya, seeding mah gampang nih segini mah. Cuma kan masalahnya bukan soal gampangnya, masalahnya si market maker mau nggak gitu ngangkatnya ya. Coba kita lihat berita, ada berita apa? Berita terakhir 15 November, pendapatan dan laba Arka Jayanti Persada kompak turun. Tuh kan turun pendapatannya.
Udah nggak ada lagi kan yang terbaru, nggak ada berita terbaru. Mungkin nanti kalian bisa carilah di IDX ya berita-berita terbarunya, atau di Kompas biasa suka ada tuh berita-berita tentang saham. Baik, kita langsung ke ini aja ya, ke apa namanya, ke lukisan market maker. Nah, seperti inilah lukisan market maker. Jadi kita baca ini dulu nih ya. Yang saya bilang tadi emang penjualannya terus terus turun, penjualan sahamnya maksud saya turun. Nah, seperti inilah tuh. Mana ada istilah yang ngambil. Nah, kita lihat di sini. Ada nggak pengambilan? Ya, kan nggak ada. Foreign, kita lihat foreign. Foreign aja terakhir ngebuang itu 9 November 2023. Ya. Terus ada frekuensi analisa cuma sekali yang paling tinggi di sini. Nah, semenjak itu si bandar forumnya tidak melakukan apa-apa. Hanya sedetik, hanya sejengkal mungkin udah nggak ada yang minat kan, retail juga. Ngapain gitu kan, udah 1 tahun lebih kan di harga gocap. Kita langsung ke broker Samerik. Kita akan lihat dulu di mana dia titik gocapnya. Agak panjang ya. Wow, panjang. Di mana titik gocapnya nih? Nah, titik gocap ketahuan. Di sini nih, 15 September. Ya, udah mulai tidak ada denyut satu kali pun di 15 September. Tahun 2022. Langsung aja kita lihat 2022 tanggal 15 bulan September ya, bulan September, 15 September ya. Seperti inilah transaksinya. Kita di all, di regulernya transaksinya cuma 480.000 lot ya, ditotalkan selama berapa tuh, 2023, berarti 1 tahun nanti, 1 September berarti udah September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, 6 bulan, 1 tahun 6 bulan ya, 1 tahun 6 bulan. Kita lihat di nego, kita jangan netkan dulu ya, kita grosskan dulu nih biar kita tahu siapa yang bertransaksi ya. Ya, ada IN sama PC bertransaksi, jumlahnya lumayan, yang artinya emang ini bukan yang saya tahu, bukan saya tahu ya, jadi saya sok tahu nantinya. Yang saya pikir ya, saya sangka aja bahwa ini kemungkinan bukan retail yang jual, yang membeli juga bukan retail, ini juga bukan retail yang membeli. Apakah ini akan menjadi pengalihan kekuasaan? Soalnya harganya tetap di 50 ya. Nah, kalau yang ini mungkin banyak teman-teman, kan di sini kan nggak rata ya. Kalau ini kan rata nih, jual segini ya nerimanya segini gitu. Kalau ini nggak rata, artinya nih banyak mungkin di YP, teman-teman YP yang ngejual gitu kan, banyak YP yang ngejual di pasar Neko, makanya harganya 40. Ini juga sama, YJ nerima, selebihnya biasa-biasa aja ya, retail ketemu retail. Nah, jadi di sini ada PC ya, ada PC jarang kedengeran ya. Tapi mudah-mudahan dengan adanya PC mungkin ini akan menjadi penggerak yang baru, mungkin bisa jadi gitu kan. Yang saya bilang itu ada nggak orang bodoh istilahnya yang punya duit 1,7 miliar beli di harga 50, yang udah tidur selama 1,6 1 tahun setengah gitu kan. Coba siapa yang beli? Retail mah beli cuma 3 lot 4 lot juga udah menghujatnya ke sana kemari kan.
Sama kalau perasaan retail seperti saya, aduh gocap nih gitu kan. Ya langsung kan bikin status ini, status itu. Padahal di sisi lain ada orang yang mau di harga 50 dengan nominal gede. Kan seperti itu. Kalau ini saingan kedua si YJ ya. Reguler, maaf, reguler udah ya tadi ya. Tunai sekarang tunai ya, tunai mah ini mah percobaan kali itu, gagal apa enggak kali. Kita lihat foreign di reguler ya. Foreign ternyata ada si XA tuh 2,8 ribu ya di harga gocap. Sebenarnya kalau foreign masih ada, kalau biasanya kalau lotnya poron gede, contohnya di atas 10.000, 20.000 gitu ya. Biasanya kalau yang saya tahu itu dia pinter gitu loh kalau mau keluarnya. Dia mah nggak diantriin karena banyak duit. Udah dimakan aja satu papan. Jadi harganya nanti dilebihkan ke kiri, jadi harganya 50,51. Dianggap istilahnya mau naik, ternyata XA lah yang keluar, contohnya gitu seperti itu. Jadi gampang kalau foreign yang nyangkut di saham seperti ini mah ya sangat gampang gitu. Nih gini aja nih, tadi kan ketahuan kan. Nah di sini nih, ya kan. Foreign kan kalau mau keluar ya keluar aja, peng aja, tanpa mikir aling-aling gitu kan. Makanya ini kayaknya sepertinya dibiarin aja. Kalau 2,8 ini mah ya udah naik syukur, nggak naik juga. Kalau naik istilahnya ya kita mainkan gitu kan, ya seperti itu. Dan cenderung kalau XA itu ya mainnya, coba aja saham-saham IPO ya. Kalau XA main itu emang suka dikebawahin kalau XA itu. Tapi mudah-mudahan ini bukan XA yang suka begitu, kan banyak gitu, akunnya banyak. Brokernya satu, akunnya banyak, seperti itulah ya. Baik, kita akan lihat di tahun ini aja, dari mulai Januari kita lihat foreign hampir tidak ada pembelian. Domestik pasti ada nggak yang 13.000 itu ya. Ternyata ada nih si BR, si MG, sama si XC teman kita ya. PD teman kita juga, ada si NI sebentar, cuma yang paling besar itu BR sama MG. Lihat ya, ini BR sama MG ya. MG ya kecil lah, MG segini. Untuk MG yang biasa naikin ya kecil lah segini. Mungkin ini akun-akun yang punya di MG, tapi ya percobaan lah mungkin ya. Cuman kalau kita lihat dari si BR nih ya, kita lihat BR Trust Sekuritas ya. Ini si BR berani ngambil 50.000 lot ya. Jadi pertanyaan tuh kenapa, ya kan, kenapa ngambil gitu kan, sedangkan harganya aja udah 1,5 tahun ini harganya di 50 gitu kan. Apakah karena ada informasi mau yang pantauan khusus turun ke harga 45, 40 sampai angka 1 rupiah, mungkin untuk ngejagain itu bisa jadi gitu kan. Mungkin ini si istilahnya si saham-saham gocap yang nangkring di 50 itu udah mulai siap-siap nih. Waduh, istilahnya kalau jadi diturunkan ini bisa ke 1 rupiah gitu kan, bisa hilang lagi. Udah 50 aja udah dihujat gitu kan sama teman-teman kita gitu kan, apalagi udah 1 rupiah gitu kan, mungkin lebih parah lagi hujatannya. Cuman ya kalau 1 rupiah mungkin ketika ada pergerakan istilahnya si bursa memberikan ruang, mungkin banyak yang bisa kabur dari situ ya, mungkin gitu kan. Ya bursa juga kan harus istilahnya harus memberikan efek jerak sebenarnya kepada emiten-emiten yang seperti ini gitu ya. Yang nggak kasihan apa sama retail-retail seperti kita gitu kan. Ini untuk bulan Maretnya aja ada 27.000. Sok siapa gitu ya retail yang berani
ngambil harga 50.000, maaf, harga 50 udah nyangkut 1,5 tahun, 27.000 lot. Siapa yang berani? BR tetap beli tuh kan, BR YJ, BR MG yang ngejual. Ya mudah-mudahan sebenarnya ketika ada informasi seperti bursa hari ini ya, mudah-mudahan menjadi kabar baik untuk saham gocapan gitu kan. Ya mungkin yang udah lama, yang udah nyangkut bisa keluar, walaupun tidak cuan yang penting bisa keluar, duitnya masih ada walaupun sedikit. Tapi mudah-mudahan si emiten ini udah mulai berpikir ulang nih untuk membiarkan begitu aja gitu saham tergeletak di gocapan. Jangan santai-santai gitu, sekarang bursa itu udah mulai istilahnya memberi peraturan yang mungkin membuat efek jerak gitu ya bagi pelaku pasar. Ya, mudah-mudahan si YJ sama si BR ini punya kerjasama yang baik. Ya, nih ada teman kita Ece, ya teman kita mungkin nyicil dikit-dikit udah lama nih. Laporan keuangannya bagus, kita sering memberikan laporan keuangan bagus, EPS-nya ada. Ya mungkin karena jualan si pemilik emitennya aja jualan, mungkin butuh modal juga gitu kan. Tapi kalau menghasilkan keuntungan ya istilahnya sebenarnya saham yang seperti ini tidak usah khawatir gitu ya, karena perusahaannya masih hidup, keuntungannya masih ada, tidak minus, tidak seperti WMUU, WMPP gitu kan. Itu perusahaan walaupun memberikan laporan keuangan tapi posisinya minus gitu kan. Terus insider, dari masalahnya sebenarnya ini dari yang punya emiten ini aja masalahnya gitu sebenarnya mah. Coba kalau yang punya emiten ini bijak lah gitu ya, pungut balik lah minimal 10%, pungut balik pelan-pelan biar si pergerakan si bandar volume ini ketahuan nih, oh ini berarti ada tanda kehidupan gitu kan. Si Poren juga nggak langsung ngebuang, sebenarnya si Poren masih ada kan tadi si XA kan. Nah terus teman-teman kalau melihat saham seperti ini, perhatikan aja gitu kan, perhatikan aja, jangan beli kalau kalian belum tahu gitu, kalau kalian belum tahu pergerakannya, terus bagaimana menghadapi saham yang 50 gitu kan. Jadi jangan langsung beli gitu loh. Tapi kalau kalian yang udah paham ya, ini teman-teman kita aja yang udah paham kan berani nitip gitu, berani nitip. Dari bulan Maret aja nih, bulan ini nih tanggal 1 sampai tanggal 22 itu ada yang nitip teman-teman kita nih ya. Teman-teman kita itu udah banyak yang nitip di sini. Ya walaupun mungkin belinya cuma 10 lot, 20 lot, tapi di tata-tata udah segini, ya. Jadi bukan satu orang aja kalau di teman-teman kita ini. Tapi kalau ini saya yakin ini bukan perorangan gitu kan. Mungkin ini teman-temannya lah, opor-oporan ya silahkan, dibilang opor-oporan ya silahkan gitu. Yang penting di sini ada transaksi aja gitu kan. Itu membuat kabar baik sebenarnya. Kenapa? Ya karena berarti kan emiten ini masih hidup gitu loh, nggak dibiarkan bergeletak begitu aja ya. Ya kenapa nggak diangkat padahal LK-nya bagus, EPS-nya ada gitu kan, penjualannya ada, penjualannya istilahnya meningkat. Kenapa nggak diangkat? Ya itu tadi si insidernya jualan. Kalau insider udah jualan, market maker juga malas gitu, malas untuk ngangkat. Kenapa? Mau diangkat sedikit dihajar kok, pasti dihajar orang. Dia 50 aja istilahnya harga 50 perak aja dijual nyicil gitu di sini nih. Di sini kayaknya nyicil tuh, ini aja masih jualan. Ya kan? Ini aja masih jualan nih. Udah lama, tega banget nih. 1 bulan nggak melakukan penjualan, tiba-tiba ada yang ini langsung dihajar ini kan. Bulan apa ini? Bulan Juni 2023 tuh ya. Coba kita lihat ke bawah sini nih. Tuh, ini emang emitennya yang bikin ini saham ini nggak mau naik. Ini emitennya sendiri yang bikin masalah, yang bikin emiten ini kagak mau diangkat sama penggeraknya, bukan pengendali ya, penggeraknya. Kan bisa aja pengendali juga sebagai penggerak juga bisa aja, cuman ini di luar dari pengendali ya, yang istilahnya yang mainin di luar pengendali gitu kan. Gimana mau digerakin gitu.
Istilahnya mau ngelangkah sedikit ya dihajar, ngelangkah sedikit dihajar. Ini pada volumenya udah ada gitu kan. Di sini udah mulai ada yang masuk, tiba-tiba tuh kan dihajar pelan-pelan gitu kan. Jadi seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan sih dengan adanya pemberitahuan untuk pemantauan khusus saham gocapan terutama ARKA ini bisa diangkat ya. Dari segi laporan keuangan kan bagus, kelihatan tadi kan tidak negatif, EPS-nya ada, terus apa lagi coba? Kan harusnya bergerak di 5152 lah minimal gitu kan. Mungkin itu kan PBB-nya 0,9 ya, minimal bergerak di angka 5152 kan sebenarnya membuat retail itu senang gitu loh. Ya mau cut loss tinggal cut loss, kalau mau ikutan trading cuman 1 atau 2 tick kan bisa gitu kan. Jadi tidak membuat panik retail gitu kan. Tapi terlepas dari itu, ini adalah namanya market, siapa yang berkuasa ya itulah pemenangnya gitu ya. Ya kan kalau retail berharapnya diangkat kalau retail ya. Kalau pemilik emiten sama market makernya nggak mau ya seperti ini. Mau sampai kapan? Kita sabar-sabaran aja di saham gocapan itu, harus sabar-sabaran aja. Siapa yang paling sabar gitu ya. Saya bilang kan mereka ini nih bulan Maret aja udah beli. Dia sabar nggak? Ya pasti sabar lah. Lihat di Januari si BR beli 50 lot. 50.000 lot. Dijual si Aje kan jualan gitu. Seperti yang tuker-tukeran, tapi kan biarin aja mereka maunya begitu ya. Mudah-mudahan sawan akhirnya yang ke 51 banyak yang keluar gitu kan. Siapa tahu gitu kan. Kita di market ini tidak ada yang tahu. Kadang-kadang ada satu kesalahan yang membuat si market maker juga berpikir ulang gitu kan. Ya, siapa tahu kan. Nah, kita nggak pernah tahu gitu loh. Makanya teman-teman yang nyangkut, terutama yang nyangkut ya sabar aja lah gitu kan. Loh kalian mau jual juga di 50 kan susah. Mau ngantri udah 1,5 tahun nggak dapat kan. Makanya biarin aja. Itu sebagai pembelajaran buat kita. Istilahnya begini teman-teman. Seorang trader, mau trader profesional kayak gitu yang baru masuk kayak, semuanya pernah nyangkut ya, semuanya pernah nyangkut. Mau dia pro, istilahnya punya gelar apapun, pasti pernah nyangkut. Makanya kalau ada trader profesional yang tidak pernah nyangkut, belajarnya di mana gitu kan. Pertanyaan itu belajar di mana? Saya mau belajar ke situ gitu loh. Terus pernah cut loss, pernah pasti. Pernah bangkrut, pernah pasti. Kenapa sekarang mereka menjadi seorang profesional? Karena belajar dari pengalaman. Nah, ya. Kalau dia tidak belajar, tidak mungkin jadi istilahnya trading profesional gitu. Malahan membagikan ilmu-ilmunya kepada teman-teman mungkin ya. Jadi seperti itu. Makanya jangan khawatir. Kalau nyangkut ya jadi pembelajaran aja. Hitung-hitung sekolah kok di saham gocapan itu. Dari situ kita akan belajar terus kan. Oh berarti saham yang seperti ini walaupun LK-nya bagus, ketika insider terus jualan, ya udah sebelum jualan jor-joran masih bisa keluar, udah cabut aja. Gak usah mikir panjang gitu. Wah takut saham duit saya nyangkut. Udah daripada nyangkut lama gitu kan. Lebih baik rugi sedikit ya. Lebih baik rugi sedikit tapi duit kamu terjaga gitu ya. Nah bagi yang nyangkut ya seperti itu yang saya jelaskan, seperti itu. Tidak ada satupun trader profesional yang tidak pernah nyangkut, yang tidak pernah cut loss. Pasti pernah mengalami. Sekarang kenapa mereka berhasil? Karena mereka belajar ya. Jadi seperti itu pesan dari saya. Mudah-mudahan ini membantu teman-teman dalam bertrading. Jangan patah semangat, terus semangat. Apabila kalian menyerah dan berhenti jadi trader, sebenarnya kalian keluar 1 akan datang lagi 1000. Kalian baca investor tahun 2023 meningkat berapa persen ya, gede banget kan persenannya. Jadi tiap tahun itu banyak yang keluar, banyak yang masuk, malah yang masuk lebih banyak gitu ya. Jadi segitu aja teman-teman. Semoga membantu teman-teman dalam bertrading, terutama saham gocapan. Mudah-mudahan teman-teman terus disabarkan dan harus tetap sabar ya. Baik, segitu aja. Ciao.